Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students in grade of Junior High School SMP Alam Balikpapan. This is the fourth meeting. Ini adalah pertemuan keempat. Okay, for the first, I want to know how are you today. I hope you are fine and always happy. Okay, for today we have material about label identification on a product type. Ya, materi kita pada pertemuan keempat ini adalah tentang identifikasi label pada suatu jenis produk. Tujuan pembelajarannya adalah the purpose of this study is you can know the way to identification label on a product type. Ya, kalian bisa memahami cara identifikasi label pada suatu jenis produk, kemudian you can give information detail about the product. Kalian bisa memberikan informasi secara rinci tentang suatu produk, dan yang jelas yang ketiga adalah kalian bisa menjawab English worksheet dengan benar. Artinya kalian udah paham ketika sudah menjawab English worksheet dengan benar. Okay, students, we come to our material. Material for today is label identification on a product type. Identifikasi label pada suatu jenis produk. In English, this material is the one of the functional text. Ini adalah salah satu dari teks fungsional pendek, ya. Salah satu jenis dari teks fungsional pendek, functional text. Salah satunya yang masuk adalah apa? Label. Label. Apa itu label? Kalau bahasa kitanya ya label, merek, ya. Sama aja. Merek dari suatu produk. What's the meaning of label? Label is an information contained in the outer packaging of a product or goods, ya. Informasi yang ada dalam kemasan produk tertentu. Itu adalah label. The purpose when we do the label is to give detailed information about a product, memberikan informasi secara rinci mengenai produk tertentu. Kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan, itu adalah produk makanan food, kemudian minuman drink, and then obat medicine, kemudian kosmetik, produk kecantikan, dan yang lainnya, ya. Kemasan atau label biasanya terdapat dalam produk makanan food, kemudian minuman drink, obat medicine, produk kecantikan kosmetik, and the others. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi. Apa saja informasi yang biasanya ada di dalam sebuah jenis produk? Yang pertama, name of the product, ya. Name of the product, nama produk atau barang, kemudian isinya apa, jumlahnya berapa, content or amount, kemudian description, penjelasan seputar produk, kemudian ada komposisi, ingredients, nutrition facts, itu untuk makanan, informasi gizi, kemudian kegunaan atau indikasi, use, direction to use and dosage, cara menggunakan dan dosis, itu untuk obat medicine, kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan, biasanya untuk obat, makanan, dan sebenarnya kosmetik juga, ya. Kemudian expiration date, tanggal kadaluarsa. Nggak mungkin nggak ada tanggal kadaluarsa. Oke, bisa diingat ada 9 items
about information the product. Yang pertama, name of the product. Name of the product. Kemudian content or amount. Kontennya, amountnya. Dan yang ketiga ada description, penjelasan seputar produk, description. Yang keempat, ingredient, komposisinya, terdiri atas apa saja, bahan-bahan pembuat produk itu ya. Kemudian nutrition fact, itu untuk makanan dan vitamin ya, makanan, untuk makanan, nutrition fact. Kemudian ada lagi use, kegunaan atau indikasi kegunaannya untuk apa, manfaatnya. Kemudian direction to use and dosage, ini untuk obat dan kosmetik juga sebenarnya. Direction to use and dosage ya. Cara menggunakan dan dosisnya. Kemudian ada direction to store, petunjuk penyimpanan. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Kemudian terakhir ada expiration date ya, tanggal kadaluarsa. Oke, itu poin-poin yang biasanya ada di label of the product ya. Produk itu biasanya terdiri atas name, content, amount, description, ingredients, nutrition facts, use, direction to use, and dosage, direction to store. Kemudian expiration date. Oke, kita masuk ke contoh. Di situ in our workbook many example of the label identification on the product type ya. For today I have one product, salah satu produk dari food ya, produk makanan. Ini makanannya udah nggak ada, tinggal tempatnya aja, makanannya udah dimakan. Labelnya terdiri atas, ayo kita coba identifikasi. Yang ini udah dihafal ya, food, drink, medicine, and cosmetic, and the others ya. Apa tadi yang saya hapus? Food, drink, medicine, and cosmetics. Food, drink, drink, itu yang umum ya. Medicine and food, drink, medicine, and cosmetics. Banyak sebenarnya untuk apa, produk apa lagi, pupuk, pestisida itu ya, apalagi ya, banyak ya jenis-jenis produk yang dijual itu biasanya akan menggunakan label. Oke, kita coba identification, label identification on a product type. This the name of nata de coco, namanya adalah nata de coco, nata de coco. Oke, isinya apa? Contain, isinya adalah 360 gram betul ya, itu isinya.
net, berat bersih 360 gram. Oke. Kemudian descriptionnya adalah, mana descriptionnya? Descriptionnya yang ini, rasa koko pandan, nata de coco rasa koko pandan, rasa koko pandan. Ini berarti descriptionnya rasa koko pandan. It feels, ya, kata kerja. Ini rasa. It's coco pandan teh. It's coco pandan teh. Ya, ini rasa koko pandan. Kemudian ingredientsnya terdiri atas, isinya apa saja? Nata de coco, water, sugar, acidity regulator, kemudian artificial coco pandan flavor, preservatives, ya, E21. Itu ingredientsnya. Kita tulis ingredientsnya: nata de coco, water, and then sugar, acidity regulator. Try to check in Oxford pronunciation. And then artificial coco pandan flavor, ya, artificial coco pandan flavor, and then preservatives, pengawet, ya, preservatives. Situ sudah ada artinya. Oke. Apalagi nutrition facts, di situ sudah ada informasi gizinya. Nanti kalau kalian kerjakan worksheet, kalian tulis semua. Nutrition facts-nya, takaran saji, serving size, ditabelkan, ya, ditabelkan. Silahkan ditabelkan. Biasanya kalau untuk informasi nilai gizi itu biasanya memang dalam bentuk tabel. Kemudian kegunaannya buat apa? Kegunaannya buat dimakan. Nah, ini ya, rasa koko pandan dengan gula asli, itu dengan gula asli, ya. Itu masuk ke description. With, mana dia? It's coco pandan taste with original sugar. Oke. Kemudian kegunaannya apa? Kegunaannya for eat, untuk makan. Mana dia, ya? Nutrition information. Sudah, yang jelas kegunaannya adalah untuk for food, untuk makanan, for food. Kemudian direction to use, petunjuk penggunaan. Bisa ada, bisa tidak, ya. Petunjuk penggunaan ini bisa dikosongkan. Jadi kalau obat pasti ada petunjuk penggunaan. Terus kosmetik juga ada. Kalau makanan sudah dibeli, dimakan. Tapi memang ada produk tertentu yang ada petunjuk penggunaannya. Misalnya avoid, ya, hindarkan. Ada biasanya khusus, tidak boleh untuk apa, misalnya tidak boleh untuk wanita hamil, misalnya ada, ya. Untuk biasanya kalau produk semacam sirup itu biasanya begitu.
Tapi kalau ini nggak ada petunjuk penggunaan ya. Petunjuk penggunaan itu biasanya untuk medicine juga ada, untuk kosmetik juga ada. Bisa dikosongkan yang ini ya. Kalau kalian bukan presentasi about medicine. Kemudian direction to store, apa petunjuk penyimpanan. Kalau yang ini nggak ada ya petunjuk penyimpanannya, tapi yang jelas ini kalau disimpan dingin akan lebih enak. Ini bisa dikosongkan kalau produk yang kalian pilih itu tidak ada petunjuk penyimpanannya. Kemudian expiration date, itu ada expiration date-nya ada di situ pasti. Mana ya, ini 13.01.2022 ya, 13.01.2022. Ini expiration date, ini kode produksinya. Baik digunakan sebelum, lihat pada kemasan. Oke, sudah. Kalau ini adalah petunjuk bahwa this product sudah masuk ke ke teknologi informasi, jadi bisa track muncul kan. Tapi semua produk begitu. Ini produk-produk supermarket. Oke, I hope you understand. Nanti kalian akan lebih paham lagi ketika kalian ambil salah satu jenis produk. Usahakan produk itu ya yang jelas yang berbahasa Inggris, yang ada bahasa Inggrisnya. Kalau udah ada bahasa Inggrisnya itu bisa go internasional. Maksudnya semua orang bisa beli. Itu kayak gini memang top brand kan ya, top brand, merek terbaik di tahun 2020, penjualan terbaik di tahun 2020 nih. Ini artinya dia di kompetensi of the product sudah masuk ke label yang mendapatkan logo top brand. Okay, my students, I think it's simple ya. Saya pikir ini tidak begitu sulit, apalagi ketika kalian memang telah mencoba untuk mengambil salah satu produk dan coba untuk diidentifikasi melalui tulisan, kemudian divideokan juga. Kita lihat English worksheet-nya. Di situ sudah ada please write about the label of product and please identify ya. Silakan tulis tentang label sebuah produk dan silakan identifikasi. Identifikasinya menyangkut tentang name, content, amount, description, ingredients, nutrition facts, use, direction to use and dosage, direction to store, expiration date. Ada 9 macam. Ketika nggak ada di tulisan kalian maka kosongkan aja ya. Silakan cari jenis produk dan saya mau lihat videonya juga. Oke, kirim ke Google Drive dan Classroom yang sudah juga disiapkan oleh guru kelas kalian. Itu ya, plus berarti and make the video ya, make the video about your product. Above. Okay, and please make the video about your product above, and please make the video about your product above.
dan silakan buat video tentang produkmu di atas. Setelah kamu tulis, tolong dibuat videonya dan kirim ke classroom kita, oke? I hope you understand. Thank you very much. Bahasa Inggris tuh memang fokusnya ke speaking ya. Ngoceh terus, kenapa sih guru bahasa Inggris ngoceh terus? Bahasa Inggris itu kalau nggak speaking nggak tahu ya, namanya juga bahasa ya. Kalau bahasa itu always like teori talkative, and then try to speak and try to communication to the other people, or as specific you when you see the parent people ya, ketika kalian ketemu dengan orang luar, orang asing, itu kan akan lebih enak karena orang asing itu lebih apa ya, more understand you, besides you just speak with same country. Mungkin begitu ya, karena pembelajaran bahasa Inggris ya seperti itu. Okay, thank you very much. I wait your task. Saya tunggu tugas kalian. Thank you for watching this video tutorial, and I hope you can understand and get the learn from this. Finally, have a nice day. Alhamdulillahirobbil alamin, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.